Suatu waktu Tuhan bilang, bukan aku yang menghakimimu, tapi firman itu akan menghakimimu di akhir zaman. Itu dia bilang kepada orang Farisi. Karena mereka punya Taurat. Sekarang kita punya ini, saudara. Bukankah Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal dalam hidup kita? Kita tidak percaya begini, oh kami akan balas perbuatan Tuhan. Nggak mungkin lah. Tidak. Tetapi bagaimana kalau kita berdiri sebagai orang percaya yang kuat? Karena kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, yang datang dari Allah, bagaimana kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan? Banyak sekali kekurangan kita? Iya. Ketika ada orang yang mengabaikan Tuhan, apakah kita akan bilang begini, biarin aja? Tidak mungkin. Iya kan? Kenapa Tuhan katakan ini di sini? Kenapa Tuhan mengulangi lagi yang Yesaya itu? Supaya ingat, jangan sampai didegilkan hatimu. Yang saya takutkan adalah ada orang yang rajin sekali kunjungi orang yang mundur, dan yang terjadi adalah mundur. Bahaya kan? Yang kita mau tarik, saya berapa berat saya? Mau tarik 100 kilo di bawah. Yang terjadi apa? Dia yang tarik saya. Jatuh saya. Jadi saudara, kenapa Tuhan bilang dia mengasihi? Hiduplah dengan kasih Tuhan, supaya kalau kita melayani dia, Tuhan, kuasa Tuhan yang akan tarik dia, bukan kita. Supaya kita tidak berdiri dan bilang begini, waduh kalau dulu kita nggak kunjungi Pak. Oh kalau dulu kita nggak lakukan, kalau kita nggak kasih tahu ke dia Pak, nggak kasih tahu ya, dia nggak tahu loh. Syukur waktu itu kita kasih tahu sama dia. Ya mudah-mudahan sih dia tahu. Ya kan? Kalau kita nggak beritahu, bagaimana? Saudara, agak sakit ini firman ini. Karena ada orang tidak percaya. Ada orang percaya yang ngumpet. Tapi Tuhan bilang, aku datang menyelamatkan. Nah, kita ada di bagian ini. Kita ada di bagian bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita bukan di bagian orang yang tidak percaya. Kita bukan di bagian orang yang percaya tapi sembunyi-sembunyi. Kita adalah di bagian orang yang ada di dalam terang. Saudara masih ingat bagian lalu yang dikatakan, selama terang itu masih ada. Selama terang itu ada bersama-sama denganmu. Ya kan? Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Selama ada waktu bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Tuhan tidak akan hakimi kita ketika kita selamat dan atau tidak selamat. Tuhan tidak menghakimi itu. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan. Tetapi apakah Tuhan akan menghakimi orang yang melayani Tuhan atau tidak? Tuhan juga tidak akan menghakimi. Itu yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus. Dan kita akan menerima apa yang pantas kita terima. Apakah kita melayani Tuhan? Atau kita bolong-bolong? Saudara boleh lihat kan di perjalanan kan bisa jadi ada. Saudara, saya pernah kirim itu gambar. Ada orang pikul salib itu. Karikatur. Yang dia pikul salib. Berat, dia potong ya. Potong dikit. Tuhan terlalu berat. Boleh ya saya potong dikit ya? Tuhan cuma diam. Tapi dia bilang, oh kalau diam berarti setuju. Dia jalan lagi, berat. Dia, aduh Tuhan masih berat. Salibnya bagaimana ini? Boleh ya saya potong dikit ya? Tuhan nggak ada suara. Tuhan, dia langsung bilang, pasti setuju. Setelah sampai di ujung, ada jurang. Dia mesti seberangi. Salib yang dia pikul itu, harusnya diletakkan di situ supaya dia bisa jalan. Tapi karena dia sudah potong, dia nggak bisa jalan. Dia cuma berdiri dan bilang, ya jauh sekali mas, saya mau balik ambil lagi tuh potongan itu. Kalaupun saya balik, saya nggak bisa tempel lagi kuat seperti yang pertama. Saya sudah salah. Saya sudah potong ini. Dan saya tidak bisa nyebrang lagi. Saudara, selama terang itu ada bersama kita. Mari hidup dalam terang. Karena Tuhan tidak akan menghakimi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kita bukan orang-orang percaya yang sembunyi-sembunyi. Kita adalah orang-orang percaya yang berani. Ya kan? Bahkan ketika saya bilang, tolong jangan dulu datang di gereja karena masih COVID, ada yang sampai bilang pada saya, Pak Sony ini hamba Tuhan atau hamba siapa sih? Hamba COVID. Masih takut sama COVID? Saya nggak takut ibu sama COVID. Tapi kalau ibu kena COVID,
Iya kan? Kan Pak Sony juga yang Ibu bilang, Pak Sony, apalagi kalau mati. Mati nih maksudnya, mati orangnya. Pak Sony, kalau saya mati, datang doakan ya, biar COVID jangan penakut. Oh, saya takut kan tadi kan saya bilang saya takut. Bisa doakan dari Zoom. Kita bukan orang penakut, bukan soal COVID maksudnya. Kita bukan orang penakut yang malu-malu mengakui Yesus kita. Enggak. Iya kan, bukan. Yang saya bilang tadi itu contoh yang tidak bagus, yang awal yang saya bilang. Begini, ada bisnis lalu ini bilang, oh tapi saya orang Kristen. Enggak, pasti saudara akan bilang, saya orang Kristen. Iya kan? Karena mereka tahu kalau bisnis dengan orang Kristen itu nggak pernah bohong. Jujur dia. Benar nggak? Kalau proyeknya segini, begitu. Umpamanya dia dapat proyek 1 triliun yang dikasih di Lampung apa di mana itu. Nggak jadi itu, karena bukan Kristen. Saya punya bisnis begini, Tuhan, ini yang saya dapat dari ini yang kita bicara bisnis ini segini nih, ya. Saya ada proyek ini di rumah nanti. Tentang bocor di atas rumah itu, ada proyek saya. Mau bikin itu dia. Saya tanya ke tukangnya, berapa Pak? Begini, oh saya orang Kristen. Berapa juta? 30 juta, saya kasih 31 ke Papa. Itu orang Kristen tuh. Saya 31, tapi saya potong 6 juta, jadi tinggal 25. Gitu ya. Gini nih, bikin ini. Gitu kan? Dan setelah sudah ada hasil, baru bilang gini, Tuhan terima kasih untuk hasil ini. Makasih ya Tuhan. Tuhan tunggu-tunggu, 1/10 kamu nggak lupa ya? Itu kalau Torat. 1/10 kamu nggak balik sini? Nggak, oh berikut saya nggak kasih lagi proyek. Orang kamu nggak kasih? Maaf ini yang lagi bicara proyek ini nanti bilang begini, Pak Sony ini sindir ya? Saya nggak sindir, saya cuma ingatin firman Tuhan. Iya kan? Saya cuma ingatin firman Tuhan kok. Enggak. Bukan, saudara. Kita ada dalam terang. Maaf tadi, bukan soal uang. Saya sudah selalu bilang. Cuman ini kan cuma supaya sehat ini. Soalnya kalau begini-begini, jam-jam begini, mulai begini nih orang-orang di gereja. Ada yang lagi ibadah tapi matanya ke bawah terus. Ini bisnis apa lagi WA? Ada kan orang lagi, Pak Sony tegur dong tuh jemaat, Pak Sony kenapa? Itu lagi ibadah, jam ibadah tapi WA. Saya bilang saya nggak tegur. Oh, Pak Sony kenapa begitu? Bela jemaat. Ya iyalah saya nggak tegur, kan sama Anda. Dan mana Anda tahu dia WA? Sama. Jadi nggak usah saling tegur lah, kita sama-sama biskota jangan saling mendahului. Bukan soal uang, saudara. Tapi selagi ada waktu dan Tuhan mengasihi kita, bagaimana kalau kita gunakan untuk Tuhan? Seperti apa menggunakan untuk Tuhan? Pasti berkorban. Pasti akan pengorbanan. Karena kita takut sekali susah. Ini manusia ini kan takut sekali susah. Saya bilang ke Ibu Yosi, itu apa? Buat Andi apa namanya? Yang supaya kalau kita mati, dia jadi kaya raya, apa namanya? Asuransi. Saya bilang ke Ibu Yosi, asuransi Andi sudah diurus. Terus, nggak ada ya? Nggak ada asuransi? Nggak, ya ampun Ibu Yosi, orang tua apa kamu? Orang tua kok nggak kasih asuransi? Gitu. Ini mesti diurus begitu. Dan saudara tahu nggak? Itu kan yang Tuhan beri kepada kita. Kita nyaman gara-gara apa? Gara-gara Tuhan atau gara-gara tadi? Hah? Salah ya? Jangan. Nyamanlah karena Tuhan. Tuhan berkati kita. Saya hidup nggak pakai asuransi dulu, mama saya cuma makan ubi sama singkong sama kelapa. Benar, saudara. Nggak ada itu. Nggak tahu ya kalau Pak Yudi. Nggak tahu ya kalau Pak Agung. Kalau saya seperti itu. Tapi saya hidup. Tapi kan beda zaman, Pak. Oh iya ya. Beda zaman. Saya jadi ingat gini. Dulu makan singkong sama kelapa, bisa jadi hamba Tuhan. Bayangin kalau saya makan nasi dulu. Singkong sama kelapa loh. Waktu saya pulang ke Manado bulan Desember, bulan apa? Juni. Adik-adik saya bilang, ayo Kak kita kumpul lagi. Oke. Saya bilang saya mau singkong sama kelapa ya. Jadi tiap hari saya makan singkong sama kelapa ikan bakar. Terus mereka 3 hari mereka ngomongin, Kak boleh ganti menu nggak? Kenapa? Ya kakak kan di sana susah singkong yang enak kayak di situ kan, di situ. Tapi kalau di sini kan, loh mati lapar ini Kak, bagaimana? Susah ini Pak, sakit perut kami kan. Oh iya ya. Misalnya saya pikir-pikir, bayangkan kalau saya tiap hari makan McD. Makan apa Ariel? Hari ini mamanya tanya.
Saya bilang, biasa Bu Yosi, kuat terang sayur bayam. Ibu Yosi itu rahasianya saudara tahu nggak? Tiap hari itu pasti ada sayur bayam. Dia bilang vitamin apa? Saya nggak jelas itu vitamin apa. Tapi seperti itu. Nah, sekarang anak-anak apa anak-anak coba? Enggak, ini saya mau bilang supaya bertobat. Dan karena kerajaan Sarah sudah dekat. Makan apa? Enggak lah. Pinjam dong HP. GoFood. Datang. Ibu Yosi bilang ke anak-anak, kalian ini anak-anak saya kan 2. Saudara nggak kenal mereka, nggak apa-apa. Belajar makan, masak, belajar masak. Jangan sampai nanti menikah nggak bisa masak. Langsung Ariel belajar masak. Saya lihat dari jauh. Ariel belajar masak. Saya bilang, Ibu Yosi, anak kamu, itu kalau orang menikah sama dia tuh mujur sekali karena dia bisa masak. Lalu saya lihat, masak apa Ariel? Air panas. Buat mandi. Oh enggak, zaman sudah berubah, zaman sekarang tinggal duduk cek. Jadi kalau pernikahan itu kalau ditanya, kamu tahu nggak calon suami kamu makannya kesenangannya apa? Tahu, sama, GoFood. Jadi meringankan kerjaan saya dan Pak Lexi pada konselor itu, jadi meringankan. Karena udah tahu, kita nggak perlu nanya. Jadi kamu tahu masakan yang dia pengen apa? Oh gampang Pak, semua yang dia suka saya bisa sediakan Pak. Bagaimana caranya? Ketik. Pertanyaannya, ada waktu untuk Tuhan? Ketawakan tadi kan? Ada waktu untuk Tuhan? Adakah jadi orang percaya yang berani? Adakah jadi orang percaya yang tampil di dalam terang? Supaya orang lihat ini loh orang percaya. Seperti ini loh. Bukan jadi orang percaya cuma tahu ngomong. Orang percaya kalau cuma tahu ngomong, orang percaya. Nggak mungkin. Ngomong. Ya, karena Allah tidak menghakimi kita. Tuhan Yesus tidak menghakimi kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tapi, kalau kita sudah selamat, satu waktu di ujung hidup kita akan berdiri, menghadap Dia. Kalau di 7 tahun sengsara, di kedatangan Tuhan yang kedua, mereka berdiri dan Tuhan bilang, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku kedinginan, engkau memberi aku pakaian. Masuklah, hai hambaku yang setia. Tetapi kepada yang lain dia bilang, pada waktu aku kedinginan, kamu tidak peduli karena aku. Atau seperti 5 anak darah, ibu-ibu yang bawa habis itu minyak, akhirnya, aduh mesti cari. Sudah datang pengantinnya. Sudah tiba di akhirnya. Baru kita berpikir, coba kalau saya punya waktu ya. Selama ada waktu, selama ada terang, hiduplah dalam terang. Selama kita punya waktu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah sekarang.